Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan salah satu materi berkaitan dengan kitab Siyam atau kitab puasa. Tidak satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ringkasan Sahih Muslim atau Mukhtasar Sahih Muslim. Di sini dikatakan Babu Fadlus Siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla kullu amalin ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun fa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarfus yauma idin wala yastakhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'um sha'imun wallazi nafsu muhammadin biyadihi lahufu famis sha'imi atibu indallahi yaumal qiyamah mirihil miski walis sha'imi farah hatani yafrahu aftara fariha bikitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, seluruh amal perbuatan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan saya Allah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka dia tidak boleh berkata keji dan menghina. Apabila ada seseorang yang menghina atau memusuhinya, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah yang Muhammad ada di genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah pada hari kiamat nanti dibandingkan dengan bau wangi minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ketika tiba waktu berbuka, maka dia bahagia karena ia bisa berbuka. Dan ketika bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan merasa senang karena puasanya. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, maka pertama sekali bagi kita adalah kita menyambut bulan suci Ramadan atau puasa ini, mari dengan penuh bahagia, mari penuh dengan rasa senang, mari penuh dengan rasa syukur karena kita bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan. Bentuk ungkapan rasa syukur kita dengan kehadiran Ramadan tentu kita memperbanyak dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam amal-amalan sunnah. Di antaranya adalah sholat tarawih, Al-Quran, dan bersedekah. Tentu dengan amalan-amalan tersebut maka Allah akan berikan pahala pada kita semua yang akan kita terima di dunia maupun di akhirat. Dan bagi mereka pelajaran pentingnya adalah tentang bagaimana menjaga dari perbuatan keji dan menghina. Disinilah keji dan menghina berarti kita tidak boleh melakukan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang disebut dengan fitnah itu lebih kejam daripada
pembunuhan. Oleh karena itu, memfitnah adalah perbuatan keji dan sesuatu yang dilarang oleh agama dan Allah. Kemudian kita menghina. Disinilah yang perlu kita jaga. Menghina karena merasa dirinya besar, merasa dirinya punya kekuatan, punya jabatan, maka dia menghina orang-orang yang lemah. Maka dari sini kita dianjurkan untuk memiliki sikap empati pada diri kita, merasa orang lain senasib dan seperjuangan dengan kita. Maka konsep agama adalah bagaimana memberikan pertolongan kepada mereka yang di bawah kita, baik secara ekonomi maupun secara kebijakan. Kemudian selanjutnya adalah baunya orang yang berpuasa. Ini juga sering menjadi permasalahan di antara kita. Kadang kita melaksanakan sholat, kita taklim, tapi ada sekeliling kita yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita karena mulut kita terlalu bau. Maka dalam hal ini sebenarnya sudah sangat digariskan sekali. Bagaimana kita cara makan kita, memilih menu makanan kita agar tidak menimbulkan efek bau terhadap badan dan tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita mencari ilmu. Dalam bulan puasa ini, maka hindarilah makanan-makanan yang bisa memberikan dampak makruh kepada orang lain. Tentu kita sudah paham mana-mana makanan yang cocok buat diri kita, mana-mana makanan yang tidak pas kalau kita konsumsi akan menimbulkan efek baik kepada orang lain maupun kepada diri kita. Kemudian selanjutnya Allah juga akan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang betul-betul melaksanakannya dengan baik. Bagi mereka akan diberikan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah saat orang berpuasa, shaimin tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari dengan kita sama-sama merindukan bulan Ramadan. Kita rindukan juga nuzulul Quran. Kita rindukan juga Lailatul Qadar. Kita laksanakan iktikaf agar Allah memberikan kepada kita kebahagiaan. Dua kebahagiaan ketika kita berbuka dan saat kita bertemu dengan Allah. Arti pelajaran adalah bagaimana kita membuka puasa kita dengan cara kita melaksanakan takjil kita. Bersegeralah ketika segera waktu tiba untuk buka puasa. Jangan sampai kita mengulur-ulur waktu, karena ketika kita melaksanakan buka puasa, disitulah Allah membukakan kepada kita doa-doa untuk kita panjatkan. Kadang kita lupa karena sibuknya mempersiapkan makanan untuk keluarga kita lupa berdoa. Di setiap ujung-ujung kita, di setiap praktik setiap kita lakukan, harusnya di situ ada doa-doa kepada mereka yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka insya Allah pahalanya akan diberikan kepada mereka saat berbuka dan bertemu dengan Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan pelajaran penting bagi kita akan bulan puasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.